Teknik pewarnaan mikroba. Melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup sangat sulit karena selain bakteri tersebut tidak berwarna atau transparan, juga berukuran sangat kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan suatu teknik pewarnaan bakteri sehingga sel dapat terlihat jelas dan mudah diamati. Berikut ini merupakan manfaat dan tujuan dari pewarnaan. 1. Untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. 2. Memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. 3. Melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. 4. Menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bahan bakteri zat warna. Pada umumnya, zat warna memiliki senyawa kimia berupa garam-garam yang salah satu ionnya berwarna. Garam terdiri dari ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Senyawa-senyawa kimia ini dapat digunakan untuk membedakan bakteri-bakteri karena reaksinya dengan sel bakteri akan memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan inilah yang digunakan sebagai dasar pewarnaan bakteri. Sel-sel bakteri mempunyai muatan yang agak negatif bila pH lingkungan mendekati netral. Muatan negatif dari sel bakteri ini akan bergabung dengan muatan positif dari ion zat warna. Misalnya, pewarna metil biru, sehingga sel tersebut akan berwarna. Perbedaan muatan inilah yang menyebabkan terjadinya ikatan atau gabungan antara zat warna dengan sel bakteri. Zat warna dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Zat warna asam. Zat warna asam merupakan zat warna di mana warna terdapat pada ion bermuatan negatif dari zat warna. Contoh zat warna asam adalah natrium eosionat, eosin, fusin, asid fusin, cangorat, dan lain-lain. 2. Zat warna basa. Zat warna basa merupakan zat warna di mana warna terletak pada muatan positif dari zat warna. Contoh zat warna basa adalah metil biru, safranin, neutral red, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. 1. Fiksasi. Fiksasi perlu dilakukan sebelum pewarnaan bakteri karena berguna untuk 1. Melekatkan sel bakteri pada gelas objek. 2. Membunuh bakteri karena sel-sel yang mati lebih mudah diwarnai. 3. Melepaskan granular atau butiran protein menjadi gugus-gugus reaktif NH3+ yang akan bereaksi dengan gugus negatif OH dari zat warna. Fiksasi dapat dilakukan secara fisik dengan pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dengan menggunakan bahan kimia seperti sabun, fenol, dan formalin. Cara fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah dengan membuat lapisan suspensi bakteri di atas gelas objek, kemudian dikering anginkan dan dilewatkan beberapa kali di atas nyala api. 2. Peluntur zat warna. Peluntur zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Beberapa macam zat peluntur warna antara lain: A. Pelarut zat warna asam HNO3, HCl, H2SO4 dan campuran asam-asam tersebut dengan alkohol. B. Peluntur zat warna basa KOH, NaOH, sabun, dan garam-garam basa. C. Peluntur zat warna yang lemah alkohol, air, minyak cengkeh, aseton, dan gliserin. D. Garam-garam logam berat AgNO3, CuSO4, dan lain-lain. E. Garam-garam logam ringan Na2SO4, MgSO4, dan lain-lain. 3. Substrat. Zat warna asam atau basa dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Berdasarkan jenis zat warna yang dapat diserap oleh sel, maka dapat dibedakan 3 macam sel, yaitu asidofil, basofil, dan sudanofil. Sel asidofil yaitu sel-sel yang dapat mengikat zat warna asam. Sel-sel basofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna basa. Sel sudanofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna yang dapat larut dalam minyak. 4. Intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikan dengan cara menambahkan mordant, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna terikat lebih kuat pada jaringan sel. Di samping dengan penambahan mordant, intensifikasi pewarnaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar zat warna dan suhu pewarnaan 60-90 derajat Celcius. 5. Zat warna penutup atau zat warna lawan. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Zat warna penutup diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan untuk memberi kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Hal ini terutama dilakukan pada akhir pewarnaan bertingkat atau diferensial seperti pewarnaan Gram atau Ziehl-Neelsen. Beberapa macam zat warna penutup yang banyak digunakan adalah metil biru, safranin, eritrosin, dan lain-lain. Macam-macam pewarnaan. Yang pertama, pewarnaan negatif.
merupakan salah satu teknik pewarnaan di mana sel bakteri tidak diwarnai, tetapi yang diwarnai adalah latar belakangnya. Zat warna yang digunakan pada teknik ini adalah zat warna asam. Contohnya, eosin yang biasanya digunakan dalam bentuk garam natrium eosin. Natrium eosinat akan mengionisasi menjadi ion Na+ dan eosin min dengan kekuatan warnanya pada ion eosinat yang bermuatan negatif. Zat asam lain yang dapat digunakan adalah nigrosin. Oleh karena itu, kekuatan warna dari zat asam ini terletak pada ion negatif, maka tidak dapat berikatan dengan ion negatif lain, sehingga zat warna ini tidak dapat mewarnai sel bakteri yang bermuatan negatif. Pewarnaan positif. Pewarnaan sederhana. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Zat warna yang dapat digunakan adalah metil biru, gentian violet atau kristal violet, dan karbon fuchsin. Walaupun ketiga zat warna ini termasuk ke dalam zat warna basa, tetapi kecepatan dan tingkat pewarnaan sel dari zat warna ini berbeda-beda. Metil biru akan bereaksi dengan muatan negatif dari sel dengan kecepatan yang paling lambat, membutuhkan waktu 30-60 detik untuk mewarnai bakteri. Kristal violet lebih reaktif, biasanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mewarnai sel bakteri. Karbon fuchsin yang merupakan campuran dari fuchsin dan fenol adalah zat yang sangat kuat. Umumnya hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk mewarnai sel bakteri. B. Pewarnaan bertingkat. Pewarnaan ini digolongkan menjadi A. Pewarnaan gram. Merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri negatif. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna dasar, mordant, zat warna penutup atau zat warna lawan, dan zat peluntur warna. Berikut ini adalah tahap-tahap pewarnaan gram. Yang pertama, pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar atau kristal violet. Buat pemberian mordant pada sel yang telah diwarnai, misalnya dengan larutan ion. 3. Pencucian dengan zat pelarut atau dekolorisasi, yaitu dengan alkohol. 4. Pemberian zat warna penutup atau zat warna lawan, yaitu safranin. Sel-sel bakteri yang bersifat gram positif adalah bakteri yang mengikat zat warna dasar dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat warna peluntur dan tidak dapat diwarnai lagi oleh zat warna lawan. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang daya pengikat zat warna dasarnya tidak kuat sehingga dapat melunturkan oleh zat warna dan dapat diwarnai kembali oleh zat warna lawan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pewarnaan gram. 1. Perubahan keasaman. 2. Penyimpangan cara pewarnaan. 3. Komposisi medium. 4. Umur bakteri. 5. Perlakuan khusus. B. Pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam merupakan pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap dekolorisasi oleh asam. Pewarnaan dari bakteri ini membutuhkan pemanasan dengan zat warna yang anitasnya kuat terhadap sel-sel bakteri tersebut. Setelah diberi zat warna, sel tersebut akan sukar dilunturkan warnanya. Pewarnaan tahan asam meliputi pewarnaan dengan karbon fuchsin panas, dekolorisasi dengan larutan alkohol asam, dan pemberian zat warna lawan pada sel bakteri. Mengidentifikasi bakteri dan peranannya dalam bidang pertanian. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. 1. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi 2, yaitu A. Struktur dasar. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Sitoplasma adalah cairan sel. Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. Granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan. Kemudian juga terdapat struktur dasar sel bakteri yang terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, membran luar, dan kapsul. B. Struktur tambahan. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air.
Flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Pilus atau fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Vakuolagas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Endospora adalah bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Kemudian bentuk bakteri. Bentuk dasar bakteri terdiri atas bentuk bulat kokus, bentuk batang atau basil, dan spiral atau spirilia, serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut kokobasil. Berbagai bentuk bakteri dijelaskan sebagai berikut. A. Bakteri kokus. A yaitu monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. E. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Kemudian yang kedua, bakteri basil. A. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. Kemudian diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. Dan C. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Kemudian ketiga adalah bakteri spirilia. Yang pertama, spiral, yaitu bakteri bentuk sel bergelombang. Kemudian yang B. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti skrup. Kemudian yang terakhir adalah vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Kemudian G. Alat gerak bakteri. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Flagellum memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula sebagai berikut. Yang pertama, monotrik, bila hanya berjumlah 1. Kemudian yang kedua, lofotrik, bila banyak flagellum di satu sisi. Yang ketiga, amfitrik, bila banyak flagellum di kedua ujung. Dan yang terakhir adalah peritrik, bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Cukup. H. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri pada bakteri mempunyai kebanyakan sel dalam peningkatan ukuran populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri atau kondisi untuk pertumbuhan optimum adalah suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga konsentrasi gram, yang keempat sumber nutrisi, yang kelima zat-zat metabolisme, yang keenam zat kimia, yang ketujuh perkembangbiakan bakteri. I. Cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual atau vegetatif sama dengan tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan binary, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Reproduksi bakteri secara seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekomendasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, transformasi adalah pembinaan sedikit materi genetik, bahkan 1 gen saja dari 1 sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Yang kedua, transduksi adalah pemindahan materi genetik 1 sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu bakteri of Gray atau virus bakteri. Yang ketiga, konjugasi adalah pemindahan materi bakteri genetik dengan plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri dibedakan menjadi bakteri aerob dan anaerob. Pertama, bakteri aerob. Bakteri aerob ialah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk keperluan hidupnya. Contohnya bakteri nitrat atau nitrobakter dan bakteri nitrit atau nitrosomonas. Bakteri nitrat dan bakteri nitrit melakukan proses nitrifikasi yang membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrat
atau dengan reaksi seperti berikut. NH plus ditambah O2 HNO2 plus O2 HNO3. Amonia, oksigen, nitrosomonas, nitrit, oksigen, nitrobakter, nitrat. Yang kedua, bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Contohnya bakteri Micrococcus desinfektan, Clostridium desulfican, dan Clostridium tetani atau penyebab tetanus. Yang ketiga adalah energi yang diperoleh dari penguraian senyawa-senyawa organik secara anaerob. Salah satunya peranan bakteri anaerob adalah dalam peristiwa identifikasi dan denitrifikasi, yaitu proses penguraian nitrat atau nitrit menjadi amonia. Pewarnaan struktural. Pewarnaan struktural ditujukan untuk melihat bagian tertentu bakteri. Yang termasuk dalam pewarnaan struktural ialah A. Pewarnaan spora. Ada dua jenis bakteri yang dapat membentuk endospora, yaitu genus Bacillus dan genus Clostridium. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa endospora merupakan sel yang mengalami dehidrasi dengan guling yang mengalami penebalan serta memiliki beberapa lapisan tambahan. Contoh dari pewarnaan yang dimaksudkan tersebut adalah dengan menggunakan larutan hijau malakit 5%. Dan untuk memperjelas pengamatan, sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranil 0,5%. Sehingga sel vegetatif ini berwarna merah, sedangkan spora berwarna hijau. Dengan demikian, ada atau tidaknya spora dapat diamati. Bahkan posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Namun ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora dan di dalam proses pewarnaannya melibatkan proses pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Bakteri mengandung asam bicarbonat, yang mana substansi ini tidak dapat ditemui pada sel vegetatif bakteri atau dapat dikatakan senyawa ini dimiliki oleh spora. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora bakteri, diantaranya yaitu metode Chafer-Fulton dan metode Doorn. Pada metode Chafer-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau, malakit, dan safranil. Sedangkan pada metode Doorn, pewarna yang digunakan adalah karbol kucing yang dipanaskan dan dikosong. Berikut adalah prosedur pewarnaan spora menggunakan kedua metode tersebut. Fulton spore stand method. 1. Cover smear with small piece of paper swelling and saturated it with melanated grease. Steam over boiling water for 5 minutes. Add additional sand if sand boil off. 2. After slide has cooled, sufficiently remove the paper swelling and rinse with water for 30 seconds. And 3. Contact sand with safranin for about 20 seconds. 4. Rinse the brush with water to remove safranin. And 5. In the last part, cloth dry with bibulous paper and examine slide under oil melted. And itu the Doorn spore stand method. Step 1. Make a heavy suspension of bacteria by dispersing several beads of bacteria in 5 drops of sterile water. 2. Add 5 drops of carbovaccine to the bacterial suspension. 3. Heat the carbovaccine suspension of a bacteria in breaker of boiling water for 10 minutes. 4. Mix several bowls of bacteria in a drop of nigrosamine on the slide. 5. Spread the nigrosamine bacteria mixture on the slide in the same manner as an extract 11 negative staining. And 6. Allow the smart to air dry. Examine the slide under oil immersion. Berikut hasil pengamatan preparat pewarnaan spora bakteri. Keterangan dari gambar di samping. A. Pewarnaan spora menggunakan metode Chafer-Fulton. Pada pewarnaan ini, spora berwarna hijau dan vegetatif berwarna merah. B. Pewarnaan spora menggunakan metode Doorn. Pada pewarnaan ini, spora berwarna merah sedangkan vegetatif tidak berwarna atau transparan. B. Pewarnaan kapsul. Bila bahan berlendir tersebut kompak dan tampak sebagai suatu bentuk yang pasti atau benda atau lembab, maka disebut kapsul. Tetapi bila bentuknya tidak teratur dan kurang menempel dengan daerah pada sel bakteri disebut selaput lendir. Kapsul dan lendir tidaklah esensial bagi kehidupan sel, tapi dapat berfungsi sebagai makanan cadangan, perlindungan terhadap fagositosis atau baik dalam tubuh inang maupun di alam bebas, atau perlindungan terhadap dehidrasi. Pada beberapa jenis bakteri, adanya kapsul sebagai petunjuk virulensi. Komposisi kimiawi kapsul ada yang berupa glukosa, misalnya deoxyribonucleic
dapat tidak sebentar sekalipun understand sehingga mengubah warna yang sebelumnya ungu gelap menjadi bermuda topi. Maka dari itu pada pewarnaan kapsul akan rasakan sedangkan sel bakteri dalam latar belakangnya akan berwarna muda topi. Berikutnya adalah prosedur pewarna kapsul bakteri. Tool 11.2 Our capsule staining procedure. A. Coat the slide with ultraviolet and let stand for 4 and 7 minutes. B. Cleanse thoroughly with super sulfate. C. Blow dry with bubble paper. Pengamatan perkembangan pada pewarnaan bakteri di kapsul yang berwarna biru jeping atau berbiji tinggi itu namanya background, yang berwarna garis untuk garis itu kapsul dan out. Bisa dipahami lagi dengan cara melihat gambar di slide ini. Pewarnaan granula. Ada beberapa metode pewarnaan granula. Di antaranya adalah Luber, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Sedangkan metode Albert dan Luber kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Tetapi pewarnaan metode Albert sering dibahas pada buku-buku terbitan WHO. Granula mata kromatik disebut juga granula volutin. Granula metrakromatrik tidak hanya ditemukan pada Coribrium petria tetapi juga di beberapa bakteri selain bakteri tersebut, fungi, algia, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat asam riboflavin dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi, Kemudian metode Neisser menggunakan pewarna Neisser A, Neisser B, dan Neisser C. Neisser A mengandung biru metilen, alkohol 96%, asam pekat, dan aquades. Neisser B mengandung ultraviolet, alkohol 96%, dan aquades. Sedangkan Neisser C mengandung chrysoitin dan aquades. Pada metode Neisser, granula bakteri berwarna biru gelap atau biru hitam, atau warna dari Neisser A ditambah Neisser B. Kemudian, sitoplasma bakteri berwarna kuning kecoklatan atau warna dari Neisser C. Berikut adalah hasil pengamatan preparat pewarnaan bakteri bergranula. Pewarnaan selada. Selada merupakan salah satu alat gerak bakteri. Selada mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Penyusun selada adalah subunit protein yang disebut flagelum, yang mempunyai berat molekul rendah. Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi monotrik, logotrik, amfitrik, peritrik, dan atrik. Prinsip pewarnaan flagella adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisnya dengan mordant dan dalam jumlah yang cukup. Dua metode pewarnaan flagella yaitu metode Gray dan metode Leibson. Metode Gray digunakan untuk mendapat hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Pada pewarnaan flagella, larutan sistem violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium sulfat bertindak sebagai mordant. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel. Berikut ini adalah prosedur dan hasil pengamatan preparat pewarnaan bakteri. Figure 12.2 Flagellar staining procedure of waste. A. Place bacteria in 3 drop distilled water and spray on. B. Air dry for 15 minutes. C. Cover smear with mordant for 4 minutes. D. Rinse thoroughly with distilled water. Boiling water bath. E. Place paper towel over smear and soak with stain and heat for 5 minutes. F. Flood slide with distilled water and allow to heat for 1 minute. G. Shake excess water from slide. H. Air dry at room temperature.